Ibu yang kami hormati, untuk menghangatkan suasana pada hari ini, mari kita pekikan yel-yel terlebih dahulu. Nanti kalau saya mengatakan Ramadan bersama PGRI Wonosobo, Bapak Ibu jawab yes. Kalau saya mengatakan SLCC, jawab oke. Ramadan bersama PGRI Wonosobo, yes. SLCC, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Shadaqallahul azim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tema waspada terhadap 5 kelemahan generasi muda. Melihat fenomena sekarang ini, generasi muda kita, khususnya umat Islam, perlu meningkatkan dari segala macam segi, yaitu segi agama, segi ilmu, segi akhlak, dan lain sebagainya. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita pelajari Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Yang artinya wal yakhsha, dan hendaklah takut, alladzina, orang-orang yang law taraku min khalfihim, seandainya meninggalkan generasi yang lemah, dzurriyyatan di'afan, keturunan atau anak-anak yang lemah, khafu 'alaihim, mereka khawatir terhadap mereka, falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah yang baik dengan perkataan yang benar. Bapak Ibu yang kami hormati, ayat di atas adalah mengingatkan kepada orang tua agar jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Quran surat An-Nisa ayat 9 mengandung makna mengingatkan kepada kita agar jangan sampai meninggalkan 5 macam kelemahan. Yang pertama, jangan sampai Bapak Ibu meninggalkan anak yang lemah agamanya.
akan berakibat fatal jika memiliki generasi yang lemah agamanya. Untuk itu, Bapak Ibu perlu mencontoh keteladanan Luqman yang berwasiat kepada putra-putrinya, yang tersebut dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 12 sampai 19. Pesannya antara lain, 1, agar anak-anak kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, anak-anak selalu berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Yang keempat, perintahkan untuk mendirikan sholat, karena sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima, jangan sombong. Yang keenam, rendahkan suaramu. Jadi perkataannya harus selalu baik, selalu sopan dan santun. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jika anak-anak kita mau mengamalkan apa yang diwasiatkan Luqman kepada anaknya, insya Allah anak-anak kita akan menjadi generasi penerus yang kuat, akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang menjadi aset kita setelah kita meninggal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, jangan sampai Bapak Ibu meninggalkan anak-anak yang lemah ilmunya. Untuk itu, Bapak Ibu dituntut untuk menyekolahkan, menguliahkan, atau mengarahkan anak-anaknya agar belajar ilmu agama. Karena hanya dengan ilmu, maka insya Allah kan hidupnya akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Untuk itu, semangatlah untuk menyekolahkan anak-anaknya. Karena menuntut ilmu adalah wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Bapak Ibu yang kami hormati. Yang ketiga, hendaknya para orang tua jangan meninggalkan anak-anak yang lemah fisiknya. Kita harus berusaha agar anak-anak kita sehat. Bagaimana kalau kita sakit-sakitan? Tentunya kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Tidak bisa berjamaah ke masjid, tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan atau puasa sunnah, tidak bisa melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah bagi yang mampu. Untuk itu, anak-anak dibiasakan untuk selalu berolahraga dengan rutin, makan makanan yang sehat, bergizi, dan tentunya yang halal, agar selalu sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang keempat, kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah hartanya. Orang Islam harus berusaha menjadi orang yang kaya. Kenapa? Karena kalau tidak kaya, maka kita tidak bisa berzakat, beramal soleh, berinfak, bersedekah. Itulah. Untuk itu, Bapak Ibu yang kami hormati, para orang tua harus berusaha mencari nafkah yang halal, agar apa yang kita dapat itu adalah barokah,
bisa digunakan untuk kepentingan keluarga, anak-anak, dan juga bisa digunakan untuk kepentingan di jalan Allah. Yang kelima, para orang tua tidak boleh, jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah kepribadiannya atau akhlaknya. Nah, untuk lemah akhlaknya perlu keteladanan. Keteladanan dari orang tua yang akan bisa ditiru oleh anak-anaknya. Jangan sampai bapak ibu meniru ilmu manol. Mengajak-ajak tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Misalnya bapak menyuruh anaknya, sholat jamaah di masjid, bapaknya sendiri asik HP-nan atau asik main game dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memberi contoh atau keteladanan yang baik kepada anak-anaknya, Bapak Ibu hendaknya mencontoh teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul terdapat suri teladan yang baik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu meniru-niru orang lain, tapi tirulah suri teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kecil yang Bapak Ibu bisa dilakukan di rumah agar dicontoh oleh anak-anaknya. Nabi Muhammad kalau masuk WC mendahulukan kaki kiri. Kemudian ketika makan diawali dengan berdoa sambil duduk dan menggunakan tangan kanan. Itulah contoh teladan Nabi Muhammad yang kecil, tapi bila dikerjakan, bila diamalkan setiap hari akan menjadi ibadah. Sehingga Bapak Ibu di dalam memberi contoh kepada putra-putrinya, contohlah teladan Rasulullah agar bernilai ibadah dan insya Allah akan menjadi amal jariah. Bapak Ibu yang kami hormati, kesimpulan uraian di atas, yang pertama, orang tua harus bertanggung jawab untuk membina keluarga dan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang kedua, setiap orang tua harus selalu waspada supaya jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Semoga kita diberi kekuatan iman dan kemampuan untuk mendidik generasi muda yang kuat demi tegaknya dinul Islam. Dengan bermodal generasi muda yang kuat agamanya, generasi muda yang cerdas, kaya, sehat, dan berakhlak mulia. Hadis riwayat Muslim, al-mu'min qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Al-mu'min qawiyyun, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'min, daripada mukmin ad-dhaif, yang lemah. Nah, demikian Bapak Ibu yang kami hormati, kekurangan, kesalahan pastilah ada. Untuk itu
Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.